Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia. Di semester 2 ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu tentang kehidupan bangsa Indonesia pada zaman Hindu dan Buddha. Poin A, teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Pertama, masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha dari India ke Nusantara terjadi karena adanya hubungan antara bangsa Nusantara, India, dan bangsa-bangsa lainnya di kawasan Asia Selatan, Timur, dan Tenggara. Hubungan tersebut terjadi melalui kegiatan politik dan diplomasi, pelayaran dan perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, melalui lalu lintas tersebut terjadi pertukaran barang, pengalaman, dan kebudayaan Hindu dan Buddha. Nah, adapun menurut catatan orang Cina, agama Buddha yang masuk ke Nusantara itu tidak hanya berasal dari India, tetapi juga dari Cina. Dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha pada awalnya itu hanya golongan elit seperti raja dan keluarganya, atau orang kaya yang dapat kesempatan untuk belajar agama dan kebudayaan India. Nah, pada perkembangan selanjutnya, golongan lain pun mendapat kesempatan mengenal agama Hindu dan Buddha serta kebudayaan India. Nah, melalui tahap ini, kebudayaan India secara bertahap menyebar dan mempengaruhi kebudayaan Nusantara. Nah, ada 4 teori yang membahas masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Nusantara. Teori pertama yaitu teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leer. Menurut teori ini, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Nusantara ditaklukkan oleh bangsa India. Dan menurut teori ini juga, penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha dilakukan dari golongan Brahmana yang datang atas undangan bangsa Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Kemudian teori yang kedua ada teori kesatria. Teori ini didukung oleh J.L. C. Beck, dan Mukherjee. Nah, teori ini menyatakan bahwa Nusantara pernah dijajah bangsa India. Golongan yang melakukannya ialah golongan kesatria. Melalui proses tersebut, pengaruh Hindu masuk ke Nusantara. Teori yang ketiga yaitu teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Crom. Teori ini berkaitan dengan peranan pedagang dalam menyebarkan kebudayaan India di Nusantara. Kemudian diikuti dengan proses perkawinan antara pedagang India dan perempuan Nusantara. Dan teori yang keempat yaitu teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh V. D. Cabos. Nah, menurut teori ini, orang Nusantara belajar agama Hindu dan Buddha dan pergi berziarah ke India. Kemudian mereka menyebarkan agama tersebut setelah balik ke Nusantara. Lanjut, yang kedua ada peta penyebaran agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, persebaran agama Hindu dan Buddha bersamaan dengan aktivitas perdagangan dan pelayaran para pedagang Asia. Pada masa itu, hubungan pelayaran dan perdagangan antara India dan Cina menempuh pantai barat Sumatera, Selat Sunda, Laut Jawa, dan Selat Makassar. Oleh karena itu, pada awal abad ke-5 M atau Masehi di wilayah Nusantara timbul kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu. Di antaranya ada Kerajaan Tarumanegara, Medang Kamulan, Kanjuruhan, dan Kutai. Nah, adapun pengaruh agama Buddha terlihat pada Kerajaan Holing atau Kalingga. Nah, berdasarkan peta tersebut, terlihat bahwa daerah-daerah yang dipengaruhi agama Hindu atau Buddha berada pada penyebaran wilayah jalur pelayaran dan perdagangan. Selanjutnya, ada A, wilayah yang dipengaruhi unsur Hindu dan Buddha sampai abad ke-14. Yang pertama, persebaran agama Hindu dan di Nusantara.
Nah, pengaruh Hindu masuk ke Nusantara itu berlangsung pada abad ke-5. Buktinya, dari beberapa prasasti yang ditemukan menggunakan huruf Pallava dari India Selatan. Di antaranya ada Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Nah, agama Hindu ini merupakan agama yang kali pertama masuk ke wilayah Nusantara. Kemudian yang kedua, persebaran agama Buddha di Nusantara. Awal perkembangan agama Buddha di Nusantara ini dapat terlihat dari beberapa patung Buddha yang ditemukan di beberapa tempat di Nusantara, seperti di daerah Sempaga atau Sulawesi Selatan, Besuki di Jawa Timur, dan Sumatera. Kemudian yang B, wilayah Nusantara yang tidak dipengaruhi agama Hindu dan Buddha. Nah, yang tidak mendapat pengaruh Hindu dan Buddha yaitu wilayah Maluku, Papua, dan sebagian wilayah Nusa Tenggara. Nah, alasannya itu berhubungan dengan sumber daya alam yang dimiliki di wilayah tersebut. Di antaranya yang pertama itu kalau di Kalimantan mempunyai emas yang mendorong para pedagang dari India masuk. Kemudian yang kedua itu ada wilayah Sulawesi Timur itu tidak cocok untuk budidaya lahan sawah basah dan teknologi waktu itu belum bisa mengembangkan. Nah, itu tadi tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.